kita dapat berkumpul di Masjid Atin yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mewakili keluarga besar Bapak Haji Muhammad Soeharto. Di sini ada kakak saya, Mbak Tutut. Ada adik saya, Tommy Soeharto. Mana Tommy-nya? Tommy minta berdiri. Kemudian ada adik saya juga, Mami, tapi mungkin dia sedang ngumpet, masih ngurusin yang lain-lainnya. Ada juga kakak ipar saya, Mbak Elsye, di sini istrinya Mas Sigit. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami. Di sini juga ada tamu-tamu kehormatan kami. Ada Pak Anies Baswedan, kemudian banyak lagi para habaib dan tamu-tamu terhormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka merayakan dengan melaksanakan zikir, sholawat, dan doa untuk negeri tercinta Indonesia. Agar negeri kita dijauhkan dari malapetaka dan bencana, tercipta kedamaian dan kestabilan, sehingga kita bisa membangun untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila. Pak Anies Baswedan, beliau memberikan dharma baktinya, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun negeri, bangsa, dan rakyat yang sangat beliau cintai. Dengan menggunakan strategi trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Berbagai pembangunan di segala bidang dilaksanakan, terutama di bidang pertanian, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan dari pembangunan sampai mendapat penghargaan dari lembaga-lembaga internasional. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita melanjutkan perjuangan beliau untuk membangun dan mensejahterakan bangsa ini. Kita kembalikan ke relnya demokrasi yang kebablasan itu, seraya berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kekuatan lahir batin dalam menghadapi segala cobaannya, dijauhkan dari malapetaka dan bencana, dan segera diangkat dari kemiskinan dan kebodohan. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar Haji Muhammad Soeharto mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya atas doa-doa yang dipanjatkan untuk almarhum Pak Harto dan Ibu Tin Soeharto. Semoga langkah Bapak-bapak Ibu sekalian sampai ke tempat ini dan doa-doa yang dipanjatkan menjadi amal ibadah yang mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, bahwa demokrasi kita sudah kebablasan. Tidak ada lagi demokrasi terpimpin yang selalu didengung-dengungkan oleh Bung Karno. Tidak ada lagi demokrasi Pancasila yang didengung-dengungkan oleh Pak Harto. Yang ada hanyalah demokrasi liberal, di mana setiap orang bisa berkata dan berbuat seenaknya tanpa mengindahkan norma-norma ketimuran yang kita miliki.
ada 5 nama yang berpeluang menjadi calon wakil presiden yang berpotensi diusung koalisi perubahan. Kelima nama ini berpeluang berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sekarang saya kuantifikasi saja. Sekarang sudah ada 5 kandidat yang sudah mengerucut, kata Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Meski begitu, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem ini belum bersedia membeberkan nama 5 kandidat tersebut. Sebab itu menjadi bagian dari strategi. Siapa-siapanya sekali lagi secara etis belum bisa disebut di sini. Bagian dari strategi kita juga menunggu kandidat dalam lain siapa. Sehingga nanti kita bisa ada pertimbangan-pertimbangan strategi kalau kita menunjuk satu dan lain calon wakil presiden kita, tutur Sugeng. Meski demikian, Sugeng mengatakan kandidat harus bisa menjadi duit tunggal bersama Anies Baswedan. Dia juga harus bisa mendongkrak suara. Wakil presiden adalah sudah barang tentu merupakan pasangan yang dengan syarat-syarat yang sudah kami cantumkan. Syaratnya tidak muluk-muluk, yang penting bisa menjadi duit tunggal dalam arti yang sebenarnya, bisa menambah elektabilitas dan seterusnya. Sugeng mengingatkan, keputusan tetap berada di tangan Anies, kendati saat ini terus dilakukan diskusi dengan sejumlah tokoh-tokoh baik agama, pendidikan, ekonomi, hingga pengusaha. Kita sedang merangkum sedemikian rupa persoalan-persoalan kebangsaan ini ke depan, baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan juga ekonomi. Lantas itulah yang kita formalisikan menjadi sebuah Indonesia yang harus kita hadapi ke depan, kata Sugeng. Nah, itulah yang kita diskusikan dengan calon presiden kita, Pak Anies. Pak Anies lantas menyerap ini semua lantas dalam proses selanjutnya di catatan tersebut, maka Pak Anies dan juga sudah barang tentu melalui diskusi-diskusi yang panjang akan menunjuk beberapa orang menjadi kandidat-kandidat, tandasnya.